Sebetulnya kita bisa lakukan dari kehamilan dini lah gitu. Masuk trimester 2 kita harus mulai dengan gerak, olahraga. Banyak ibu-ibu yang mager gitu ya. Aku juga kadang-kadang prihatin banget generasi sekarang ini olahraganya itu hanya di jempol terus. Gak bisa lahiran hanya dengan olahraga di jempol gitu ya. Jadi ingat, ibu hamil adalah ibu yang sehat. Ibu yang sehat itu harus bergerak. Kita lihat ya, kalau orang stroke aja itu harus dipanggilin fisioterapi, digerakin. Supaya apa? Supaya dengan harapan one day pada saat dia berdiri itu dia masih bisa kokoh berdiri. Nah, ibu hamil dari trimester 2 harusnya udah mulai bergerak. Karena apa? Dengan perubahan bentuk tubuh otomatis kita juga akan berubah juga secara mekanisme di dalam tubuhnya. Nah, terutama pada saat kita udah masuk 30 minggu, pada saat tubuh menghasilkan hormon relaksin, itu badan kita kok nggak gerak pasti akan pegel, lungkrah rasanya gitu, rasanya nggak ada tenaga gitu kan. Terus datang ke sini gimana? Begitu olahraga, 1 minggu deh saya bilang. 1 minggu olahraga langsung dia jeger-beger gitu. Nah, disitulah pentingnya hormon relaksin itu harus disertai dengan gerak. Nah, setelah kita berolahraga, olahraganya bisa banyak sekali kan, bisa pilih perinatal gentle yoga, bisa berenang, bisa jalan. Oke dah, kita nggak mau yang susah-susah yang mahal-mahal, jalan, power walk. Ada seorang dokter SPOG mengajak kliennya itu di Ethiopia, mengajak kliennya jalan 5 km per jam dari kehamilan 30 minggu sampai kehamilan 40 minggu. Hasilnya apa? 92% ibunya melahirkan per vagina hanya dengan jalan. Jadi ini yang perlu kesadaran, dan aku harap banget dads itu perannya sebagai coachnya untuk istri saat hamil. Jadi nggak bilang sama istrinya tuh udah jalan gitu, enggak. Tapi yuk yang aku temenin jalan gitu. Jadi kita semangat gitu ya bertiga sama dedek bayinya. Jadi bisa jalan, bisa olahraga pagi perinatal yoga, bisa senam hamil, bisa berenang. Banyak yang kita bisa lakukan. Nah, selain itu gerak, kita juga bisa pada saat nyeri kontraksi di saat di kamar bersalin, itu juga butuh gerak. Paling enggak gerakan itu kita punya 3-4 lah, 4 standing, berdiri. Berdiri berarti kita akan goyang-goyang panggul gitu ya. Goyang inul tapi nggak ngebor. Nah, waktu kita bergerak, waktu kita gerakin itu ibaratnya seperti kaleng kerupuk, diisi kerupuk, terus kita gerakin, biasanya ada space lagi, kita bisa masukin kerupuk baru. Nah, itulah prinsip gerak. Walaupun kita berdiri, kita bergerak, ya. Kemudian kita duduk di atas jimbol, bergerak juga ke kiri ke kanan, kemudian maju mundur, putar, nanti bisa kita demokan juga. Kemudian selain itu kita bisa berlutut atau kneeling, itu juga kita sambil gerak. Semuanya kita gerakin panggul supaya kita bisa menyiapkan ruang supaya dedek bayi ini bisa meluncur dengan mudah.